Puji Tuhan, Shalom Smart People semuanya. Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Andrianto. Di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan menghadapi masa-masa kekeringan. Persiapan untuk menghadapi masa-masa kekeringan. Kita sekali lagi kita tahu bahwa kondisi dunia ini bukan tambah baik-baik saja. Setiap anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita sudah selama 4 hari kita sudah membahas bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa-masa kekeringan. Ada beberapa hal-hal prinsip yang perlu kita punyai. Saya ingat di hari pertama kita masih bahas tentang kita harus berdoa buat bangsa, buat negara, buat provinsi, buat kota kita, lingkungan kita, mengisi cawan doa kita. Kita juga mengisi cawan kebaikan di lingkungan di sekitar kita perbaiki kebaikan dan sebagainya, supaya kita bisa berdoa menahan semua yang buruk terjadi atas kota, atas provinsi, atas bangsa. Kemudian di hari kedua, ketiga, dan keempat, Selasa, Rabu, Kamis, kita belajar bagaimana hal-hal prinsip yang kita mesti punyai saat kita ada di masa kekeringan, yaitu kita harus on position sebagai orang-orang benar yang diperhitungkan oleh Tuhan, karena kita orang benar itu diperhitungkan untuk segala sesuatu yang terjadi. Kalau orang-orang benar ini berfungsi dengan baik, maka Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya, termasuk menahan setiap malapetaka, bencana, apapun yang akan terjadi. Itu bisa diperhitungkan oleh setiap kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian yang kedua adalah prinsipnya itu Shema, yaitu belajar untuk mendengar dan taat melakukan semua dalam ketepatan, semua menyukakan hati Tuhan. Kemudian yang ketiga harus tetap berespon positif. Nah, puji Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan di hari yang terakhir. Kita belajar khususnya kelanjutan dari Nabi Elia di pasal 18. Kita akan lihat dari ayat yang pertama. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama, firman Tuhan katakan, "Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi." Ayat ini pernah kita bahas pada saat kita bahas Yakobus 5, yaitu bahwa semua yang dilakukan Elia itu atas perintah Tuhan. Elia memberi teladan bagaimana ketaatan yang diberikan, yaitu ketika dia mendengar dan berdoa sesuai yang Tuhan mau, termasuk berkata atau berdoa untuk terjadi langit ditutup dan terjadi masa kekeringan. Itu juga karena disuruh Tuhan, dan ketika Tuhan menyuruh untuk hendak memberikan hujan ke bumi, dia pun taat. Dia mesti pergi dan memperlihatkan dirinya kepada Ahab, kepada Raja Ahab, karena Tuhan hendak memberikan hujan di atas muka bumi. Baik, ini perintah. Tapi kita coba lihat dari kata-kata yang di awal, dan sesudah beberapa lama. Di situ ada kata-kata sesudah beberapa lama. Berapa lama yang seharusnya, setiap malapetaka, masa kekeringan yang terjadi, atau masa resesi, apapun yang kita alami itu harus berapa lama sih? Pertanyaannya kan gitu. Sebetulnya lama atau tidaknya, panjang atau singkatnya, itu tergantung kembali kepada setiap kita. Orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Karena waktu itu bisa dipersingkat, kalau atas permintaan setiap kita, atas kita yang berdoa, anak-anak Tuhan, ketika kita sepakat berdoa supaya ketika kita masuk dalam masa kekeringan dan kita berdoa supaya masa kekeringan, kelaparan ini boleh dipersingkat,
kita pun bisa melakukan itu ya. Kita lihat sama-sama bahwa waktu masa kekeringan itu bisa dipersingkat ya, sangat bisa. Tergantung setiap kita, orang benar, imam-imamnya Tuhan yang mohon belas kasihan Tuhan. Matius pasal 24, kita lihat sama-sama di ayat yang ke-21 dan 22. Matius 24 ayat 21 dan 22. Ini bicara tentang akhir zaman, Matius 24. Jadi ayat 21 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, ayat 22, ini kuncinya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi siapa orang-orang pilihan? Yaitu setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang pilihan Tuhan, ya. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, ditebus ya lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kita ini orang-orang pilihan. Bapak Ibu jangan semua smart people jangan berpikir bahwa kita aku biasa-biasa aja. Enggak. Kita ini orang-orang pilihan, ya. Harus kita belajar melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Bahwa kita ini spesial di mata Tuhan. Kita ini orang-orang pilihan. Karena orang-orang pilihan, waktu itu bisa dipersingkat. Termasuk ketika kita, mungkin bangsa Indonesia, memasukin masa kekeringan dan sebagainya, ya bangsa-bangsa, kita bisa berdoa supaya waktu itu dipersingkat. Ketika kita berdoa supaya tidak binasa orang-orang, tapi mengalami lawatan Tuhan, mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari pembahasan awal, ya kita lihat bagaimana Elia ini berfungsi sebagai nabi bangsa-bangsa, berdoa buat bangsa Israel, ya termasuk berdoa untuk supaya malapetaka itu turun karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh raja-raja Israel, ketujuh raja sampai Raja Ahab. Ya. Kemudian di pembahasan yang terakhir kembali Nabi Elia ini berfungsi sebagai nabi bangsa, gitu ya, nabi yang besar. Ya. Kalau tiga pembahasan diantaranya, Nabi Elia betul-betul melayani jiwa-jiwa, ya, melayani person to person. Ya. Sementara di yang terakhir kita kembali ke bangsa-bangsa bahwa Tuhan mau memulihkan bangsa ini. Ya, apa yang harus dilakukan supaya pemulihan itu terjadi? Apa yang harus dilakukan supaya waktu itu bisa dipersingkat? Ya, supaya waktu kesesakan itu dipersingkat dan terjadi pembalikan keadaan. Ya, kemarin kita juga bahas tentang pembalikan keadaan supaya betul-betul terjadi pembalikan keadaan dan dipulihkan dari sisi bangsa. Ya, kita lihat di ayat yang kedua, ayat kedua sampai keempat, firman Tuhan katakan, lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Jadi setelah 3,5 tahun, ya, waktunya nih sungguh paling puncak ya di saat-saat sebelum dipulihkan. Jadi itu sangat berat di Samaria. Memang disebutkan kan kita juga lihat di awal, kita lihat di Markus 2 waktu itu bahwa ini kelaparan yang sangat hebat. Dan ini disebutkan kelaparan itu berat di Samaria. Samaria itu ibu kota dari Israel pada saat itu. Ya, jadi itu sangat berat. Sungguh-sungguh sangat berat. Kalau kita baca di kitab-kitab lain bagaimana itu rakyatnya itu betul-betul tersiksa karena adanya masa kekeringan atau kelaparan ini, ya. Dan biasanya kalau semakin di puncak dari masalah itu justru jalan keluar atau jawaban dari doa itu sudah tinggal sedikit lagi. Ini yang saya belajar ya. Setiap kita pergumulan apapun, kalau kita berdoa dan kondisinya kok tambah parah gitu ya. Kita berdoa untuk kesembuhan tapi kondisinya kok tambah parah gitu ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu sampai di satu titik dipulihkan. Ya. Tuhan mau menunjukkan, mendemonstrasikan kuasanya bagaimana di titik kita tetap berharap, kita tidak putus asa, tetap meminta kepada Tuhan, minta kemurahan Tuhan, dan Tuhan balikan. Ya, terjadi pembalikan. Jadi jangan heran kalau kita berdoa terus kondisinya kok tambah nggak baik. Kita berdoa buat keluarga, buat suami, buat istri atau anak-anak, kok tandanya tambah parah. Ya. Tapi justru di detik-detik itu, di saat-saat itu justru jawaban doa ini sudah semakin dekat. Jadi tetap percaya, tetap berdoa,
tetap mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Ya. Di ayat 4 dikatakan, ayat 3, ya. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya. Ayat keempat, firman Tuhan katakan, karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dikatakan Obadya ini adalah kepala istana dan seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi rupanya di istananya Ahab ada orang yang takut akan Tuhan, ya. Dan orang ini cukup berpengaruh, ya, karena dia kepala istana. Dia sanggup menyelamatkan 100 nabi-nabi Tuhan sehingga tidak dibunuh oleh Isabel, ya. Kita tahu pembahasan kemarin bagaimana Isabel yang dari anak dari Raja Sidon ini sungguh-sungguh menyebabkan umat Israel menyembah berhala, kemudian Isabel juga membunuh nabi-nabi Tuhan, tapi ternyata tangan Tuhan itu nggak kurang panjang. Dia pakai siapapun termasuk orang di dalam istananya sendiri, istana Ahab sendiri, ya. Bagaimana mereka diselamatkan nabi-nabi Tuhan. Jadi percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali, percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam keadaan masa kekeringan pun, dalam kondisi yang tidak baik pun tetap Tuhan pegang kendali. Jadi kita tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan, tetap kita mengandalkan Tuhan. Ada hamba Tuhan yang dipakai, yaitu Obadya. Dan kalau kita baca selanjutnya, nggak usah dibukakan, tapi saya akan ceritakan bagaimana Ahab pada saat itu memutuskan untuk dia dan Obadya bergerak ke seluruh Israel, ya, untuk menyelamatkan hewan-hewan, ya, supaya tidak semuanya dipotong, mencari rumput yang masih bisa dimakan buat makanan hewan, ya, untuk menyelamatkan kondisi lah, ya. Mereka Obadya diutus ke arah yang satu, sementara Ahab berjalan ke arah yang berbeda untuk mencari itu, menyelamatkan kondisi yang semakin parah, ya, kekeringan yang semakin parah. Ternyata dalam kondisi seperti itu Obadya bertemu dengan Nabi Elia. Nabi Elia ini, kalau saya boleh ngomong dalam bahasa sekarang, buronannya Ahab. Ahab itu mencari sedemikian rupa, ya, untuk bisa ketemu dengan Nabi Elia, karena dia berpikir penyebabnya Nabi Elia ini yang berdoa supaya ada malapetaka ini. Jadi kita sudah bahas di hari-hari kemarin bahwa Nabi Elia berdoa supaya langit tertutup, supaya tidak ada hujan, itu karena perintah Tuhan, ya, supaya bangsa Israel berbalik, supaya Ahab bertobat, ya. Itu tujuan Tuhan, ya. Tapi ini sekali lagi Tuhan izinkan terjadi, tapi Ahab mengejar atau berusaha untuk menangkap Nabi Elia karena dianggap ini yang menjadi masalah, ya, permasalahannya. Singkat cerita, Obadya bertemu, kemudian Nabi Elia perintahkan Obadya untuk lapor ke Ahab bahwa saya akan akan menemuinya dia. Obadya begitu ketakutan, ya. Dia ketakutan kenapa? Karena dia takut ketika dia lapor ke Ahab, ternyata misalnya sampai Elia diangkat ke surga, ya, kemudian dia cari kembali, dia dianggap membohongi raja karena nggak bisa bertemu dengan Elia. Karena Elia ini betul-betul diingini oleh Ahab, ya. Tapi singkat cerita, akhirnya mereka ketemu, dan kita akan lihat sama-sama di ayat yang ke-16, ya. 1 Raja-Raja 18, ayat yang 16 sampai 19. Kita akan lihat kisahnya. Lalu pergilah Obadya, ya, setelah diyakinkan Obadya mau menemui Ahab. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Akhirnya bertemu. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ya, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Ini di pemandangannya Ahab, bahwa yang membuat nggak turun hujan itu Elia, ya. Dia berpikir ini sumber masalahnya, ya. Ini yang harus bertanggung jawab atas semuanya, ya. Ini pengertian yang salah. Seringkali kita melihat masalah itu hanya dari sisi luarnya, dari kulit luarnya, sehingga kita nggak mendapat pengertian yang benar. Kita perlu meminta hikmat Tuhan. Ada yang namanya roh pengertian yang perlu kita dapatkan untuk kita mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi, ya.
Ahab nggak punya roh pengertian. Harusnya kita minta. Setiap kita anak-anak Tuhan, ketika kita ngadepin masalah apapun, kita boleh minta roh pengertian. Supaya kita diberi pengertian yang benar. Supaya kita bertindak juga dengan benar. Ya, nggak salah dalam berespon. Ya. Ahab berpikir bahwa Elia yang menyebabkan mencelakakan Israel. Ya. Tapi jawab Elia di ayat berikutnya 18. Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Ya, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Ya, jadi Ahab, istrinya, dan kaum keluarganya yang menyebabkan orang Israel menyembah Baal, mengikuti para Baal. Ya, itu yang menyebabkan Israel mengalami musibah, kekeringan, masa kekeringan selama 3,5 tahun. Jadi bukan karena Elia, tapi karena rajanya yang tidak melakukan perintah Tuhan, ya, melakukan yang salah, menyembah Baal, bukan menyembah Tuhan, Allah Israel. Jadi sekali lagi, ini karena Ahab. Kalau kita masih ingat di hari Senin kita bahas bagaimana Ahab itu kelakuannya jauh lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya. Ada 7 raja yang memimpin orang Israel, ya, mulai dari Yerobeam dan seterusnya. Ini semuanya lakukan yang jahat. Dan yang paling jahat itu yang terakhir, Ahab ini. Ahab ini lebih kejahatannya daripada raja-raja sebelumnya, dikatakan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi Ahab ini membuat hati Tuhan sedih, membuat Tuhan marah sehingga Tuhan izinkan masa kekeringan terjadi. Ya, jadi yang menyebabkan adalah Ahab, ya, dan keluarganya. Itu yang sanak dan kaum keluarganya yang membuat ngalami semua itu. Dan kita lihat di ayat selanjutnya, ya, firman Tuhan katakan, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Jadi, pesan Elia kepada Ahab suruh mengumpulkan nabi-nabi Baal. Ya. Nabi-nabi Baal yang 450, maupun nabi-nabi Asyera yang 400. Ya. Setelah terkumpul 450 nabi-nabi Baal, ini yang Tuhan mau Elia lakukan. Ya, di ayat 21 dan 23. Sampai 23 maksud saya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi, ini bicara ke rakyat Israel, ya, ke bangsa Israel, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Ya, tetapi rakyat tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ya. Elia mau menunjukkan kepada rakyat siapa sebenarnya yang Tuhan yang sejati, Allah Israel, ya, Tuhan adalah Allah Israel atau Baal yang mereka sembah selama ini. Ya. Di ayat berikutnya, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Ya. Ada 450 orang banyaknya nabi-nabi Baal. Kemudian lanjutnya, namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi. Lanjutnya, 24. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Sorry, itu masih 23 ya. Ya. Kemudian di ayat 24 firman Tuhan katakan, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan.
Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Sepakat, akan dibuktikan siapa Allah yang benar. Kita mungkin sudah banyak tahu ceritanya ya. Bagaimana nabi-nabi Baal yang 450 ini mencoba dari pagi, dia sudah pilih satu lembu dan dipotong gitu ya. Lembu jantan ini dipotong, ditaruh di mezbahnya, kemudian mereka berkeliling dengan apapun yang dia lakukan, mereka lakukan ya. Cara mereka menyembah Baal gitu ya. Mungkin mereka berseru, terus memanggil-manggil Baal agar menurunkan api. Bahkan dikatakan Elia sempat mengejek karena api sampai di siang hari itu nggak turun juga. Ya, seolah-olah nggak ada Baal itu. Ya, bahkan mereka menoreh-noreh badannya sampai berdarah gitu ya. Supaya Baal turun menurunkan api, membakar korban lembu tadi yang sudah disiapkan. Tapi tidak terjadi apapun, ya. Tuhan punya tujuan melalui Elia. Ya, yaitu yang pertama melawan nabi-nabi Baal. Dan yang kedua adalah membawa seluruh rakyat untuk berbalik kepada Tuhan. Dengan cara dibuktikan. Dan ketika di ayat 30, dari pasal 18 tadi, Raja-Raja 18 ayat 30, kita loncat. Ya. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Garis bawahi. Ya, selama ini mereka meruntuhkan mezbah Tuhan dan mereka menyembah Baal. Dan Elia memperbaiki kembali mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Next, ayat berikutnya 31. Ya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ya, lanjut. Ia mendirikan batu-batu itu dan menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun api, lanjut ya, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Ya, jadi sampai 3 kali. Ya, seluruh tempat itu, mezbah itu termasuk lembu yang sudah dipotong-potong itu disiram air. Ya, jadi betul-betul terjadi disiram air. Kita lihat bagaimana garis bawahi ya, mereka mempersembahkan air. Kita tahu pada saat itu adalah saat yang kekeringan, air begitu sangat mahal ya. Kemudian ayat 35 kita akan baca sampai ayat 39. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Perhatikan, ya, dipenuhi dengan air. Tadi memperbaiki mezbah, membangun dari 12 batu yang mewakili suku-suku Israel. Sekali lagi, semua tindakan yang dilakukan ini atas perintah Tuhan, termasuk ada 12 batu sesuai dengan jumlah suku Israel, mewakili suku Israel semuanya. Jadi, membangun mezbah supaya mewakili seluruh suku Israel, artinya seluruh suku Israel menyembah Tuhan. Ya, membangun mezbah itu artinya memperbaiki mezbah, membangun mezbah bagi Tuhan. Kalau kita ingat waktu Abraham diperintahkan pergi dari Ur Kasdim ya ke tanah Kanaan, pada saat itu belum dibilang tanah Kanaan, pergilah ke satu tempat yang akan kupimpin. Ya, dimanapun Abraham berhenti, dia selalu membangun mezbah. Ya, smart people bisa cek ya di Alkitab bahwa
Abraham ini suka sekali membangun mezbah bagi Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, smart people semuanya, kita perlu membangun mezbah. Kita perlu memperbaiki mezbah kita. Ya. Apa itu mezbah kita? Yaitu di mana kita berdoa, di mana kita memuji, menyembah Tuhan, di mana kita menyediakan waktu khusus buat Tuhan. Itu mezbah. Mezbah yang kita berikan atau kita bangun ya untuk Tuhan. Kita perlu punya mezbah. Setiap anak-anak Tuhan perlu membangun mezbah bagi Tuhan. Ya, ini dalam hal pribadi, dalam hal keluarga perlu ada yang namanya mezbah keluarga. Ya, kita perlu ajak anak istri kita untuk membangun mezbah, untuk berdoa bersama-sama, untuk memuji menyembah Tuhan, ya, untuk merenungkan firman Tuhan. Kita perlu lakukan itu. Ya, itu yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang membuat kita tetap melekat pada Tuhan, tetap dalam pimpinannya, sehingga kita peka akan suaranya, tuntunannya. Ya, waktu saya jelaskan tentang bagaimana mendengar suara Tuhan, itu juga kita lewat membangun mezbah, kita semakin peka lagi mendengar suara Tuhan atau tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, bangun mezbah, perbaiki mezbah kita. Kalau mezbah kita sudah rusak, ya, kita lebih mementingkan hal-hal duniawi, kita lebih mementingkan hal-hal di Matius 6 ayat 33 yang pernah kita bahas juga ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa yang dicari bangsa-bangsa, ya, makanan, pakaian, ya, minuman dan sebagainya. Itu dicari bangsa-bangsa. Kita cari Tuhan, ya. Kita bangun mezbah buat Tuhan, kita utamakan mezbah bagi Tuhan. Dan saya juga sudah tunjukkan terjemahan The Passion sangat bagus sekali. Constantly seek God's kingdom, ya, and righteousness. Artinya cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang harus kita utamakan. Maka semua hal-hal yang dalam tanda kutip hal-hal yang receh, ya, itu akan dilimpahkan kepadamu, akan diberikan kepadamu secara berlimpah-limpah, yaitu pangan, papan, dan minum dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan dasar, ya, itu dijamin akan diberikan buat kita. Nggak usah khawatir, ya. Yang penting kita utamakan Tuhan, kita bangun mezbah bagi Tuhan. Itu yang terutama. Karena lewat kita membangun mezbah dari Tuhan, kita akan selalu sadar on position yang pernah kita prinsip-prinsip kemarin. Kita baru sadar, iya, aku harus bangun mezbah, aku harus menjadi orang yang benar. Kalau ada yang salah, ada yang dosa, Tuhan ingatkan aku, untuk aku bereskan. Ya, setiap hari, setiap malam, kalau kita sebelum tidur, ingatkan Tuhan, Roh Kudus, ajari aku. Mungkin aku hari ini lakukan dosa yang mungkin aku nggak ingat. Ingatkan untuk aku dibereskan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia. Jadi kalau kita minta ampun, pasti diampuni. Sehingga semua dihindarkan dari semua sakit penyakit, dari malapetaka, dari apapun sesuatu yang negatif dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, perbaiki mezbah, bangun mezbah kita. Mezbah keluarga, ya, maupun secara korporat di gereja, komunitas, apapun, kita perlu membangun mezbah yang menyukakan hati Tuhan. Ya, hal yang pertama, saya cuma bahas 2. Sebetulnya kalau mau bahas banyak bisa, tapi saya mau bahas 2 hal. Yang satu, bangun atau perbaiki mezbah. Yang kedua adalah, tadi kita lihat bagaimana ketika lembu sudah dipotong-potong, mezbah sudah disiapkan parit dan sebagainya, kemudian dituang air. Ya. Berapa banyak? 4 buyung ya, dikatakan di situ ya. Penuh, sehingga penuh dengan air, dan dilakukan 3 kali. Artinya berapa buyung? 12 buyung. Ya. Artinya dilakukan juga tepat seperti yang Tuhan mau. Ketika bangun mezbah dengan 12 batu mewakili 12 suku. Ketika menuangkan dengan 4 buyung dan dilakukan 3 kali, itu artinya ada 12 buyung. Ya, mewakili semua umat Israel. Ya, suku-suku di Israel ada 12. Sehingga itu mewakili setiap suku. Artinya yang dilakukan itu tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau seperti itu. Artinya semua suku mempersembahkan yang terbaik. Semua suku membangun kembali mezbahnya dengan baik kepada Tuhan. Ya, kita berdoa. Setiap kita, keluarga kita, semuanya dilibatkan. Supaya kita betul-betul membangun mezbah. Supaya kita betul-betul mempersembahkan yang baik. Dan tadi saya katakan, yang mereka persembahkan itu yang terbaik. Yang mereka persembahkan itu yang termahal pada saat itu. Apa itu? Air. Ya, karena itu masa kekeringan, di puncak masa kekeringan.
Ya, air begitu mahal. Bagaimana air yang begitu mahal, 12 buyung, ya, 4 kali 3, dituangkan ke mezbah itu. Sampai memenuhi parit, memenuhi mezbah. Semuanya basah kuyup. Ya. Kalau orang bilang, wah ini pemborosan. Di mana air mahal, ya, dibuang begitu saja. Enggak. Buat Tuhan enggak ada pemborosan. Kita layak untuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Masih ingat kisah tentang seorang perempuan yang mempersembahkan minyak narwastu? Itu adalah yang dia punyai yang terbaik, ya. Kalau kita lihat budaya Israel, biasanya dara muda atau perempuan-perempuan muda itu menabung dari muda, mengumpulkan minyak narwastu, dan itu akan dipakai pada saat pernikahan mereka. Ya, seorang perempuan ini dia persembahkan yang sudah dia selama ini dia kumpulkan seumur hidupnya, dia persembahkan buat Yesus. Ya. Dipecahkan buli-buli narwastu itu, dituangkan buat Yesus, dipersembahkan, itu yang terbaik. Sampai Yudas yang mata duitan, muridnya Yesus, ya, itu protes, buat apa pemborosan ini, ya, wanginya semerbak di seluruh ruangan, penuh dengan minyak narwastu. Dan Tuhan berkenan, dimanapun Injil diberitakan, apa yang diperbuat oleh perempuan ini terus diingat, terus disebutkan. Wow, ini dahsyat, ya. Kita masih ingat seorang perempuan yang miskin yang mempersembahkan 2 peser uang, karena itu yang dia punyai, dia persembahkan semuanya. Itu berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan katakan dia memberi lebih banyak daripada orang yang memberi sejumlah besar uang. Ya, karena dia memberikan semua sehingga dia nggak punya apa-apa. Ya, sama perempuan tadi, ya, mempersembahkan minyak narwastu yang menyukakan hati Tuhan. Dimanapun Injil diberitakan selalu disebutkan perempuan yang dahsyat ini, yang tidak pernah hitung-hitungan. Begitu juga Elia pada saat itu, mempersembahkan 12 buyung air, ya, benda yang sangat jarang, yang mahal harganya di saat masa kekeringan, puncak masa kekeringan, dan itu diberikan buat Tuhan. Ini yang membuat Tuhan berkenan. Ini yang membuat Tuhan berkenan. Dan singkat cerita, bagaimana tadi sampai ayat berapa ya? Kita lanjutkan sampai ayat 39. Tadi ayat 36 ya, kalau nggak salah. Bagaimana Tuhan menjawab? 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ini tujuannya. Membuat hati rakyat itu melihat bahwa Nabi Baal dikasih kesempatan dari pagi sampai siang, nggak ada jawaban. Ketika sore hari, ya, Elia lakukan ini di ayat 38, coba perhatikan. Tuhan menjawab, ya. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan tanah itu disambar, airnya disambar, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilat oleh api itu, dijilatnya. Ya, bagaimana api Tuhan. Ya, kita sudah sering dengar kisah ini, bagaimana Nabi Elia menurunkan api dari langit dan menyambar semua, baik korban bakaran, ya, kayu api, batu, tanah, air dalam parit, semua habis dijilatnya. Baru rakyatnya di ayat ke-39 melihat, wow, ya, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Ya, sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mereka semua rame-rame, ada pertobatan massal, ya, ketika mereka semua berbalik kepada Tuhan, dan mereka berkata, Tuhan dialah Allah. Allah yang sejati, bukan Baal. Salah, kita selama ini salah menyembah Baal. Kita bertobat, kita kembali. Jadi ada lawatan terbesar, ada pertobatan terbesar. Lawatan jiwa-jiwa, seluruh Israel bertobat karena melihat bagaimana karya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasanya. Ya, Baal nggak bisa berkutik, dan kuasa Tuhan menurunkan api, menyambar korban bakaran, menyambar mezbah, menyambar air, semuanya, tanah di sekitarnya, batu-batu, semua dilawat, ya, nggak ada yang luput. Jadi sekali lagi, ini membuktikan bahwa Tuhan itu Allah yang sejati, Allah Israel itu the real God. Jadi sekali lagi, umat Israel berbalik kepada Tuhan. Tadi saya sebutkan tujuannya Tuhan itu 2.
Yang pertama melalui Elia, umat Israel berbalik. Ya. Itu yang membuat tulah itu berhenti. Itu yang membuat malapetaka atau masa kekeringan itu akan berhenti. Yang pertama membuat umat Israel berbalik. Yang kedua di ayat 40 dan 41. Ya. Dari 1 Raja-Raja 18. Ayat 40 dan 41, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ayat 41, firman Tuhan katakan, di ayat 41, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah, dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ya, dua hal. Nabi-nabi Baal ditumpas habis, ya, dan umat Israel berbalik kepada Tuhan. Itu yang menyurutkan kemarahan hati Tuhan. Itu yang menyurutkan kekecewaan Tuhan karena nabi-nabi Tuhan itu dibunuh. Ya, kok nabi-nabi Tuhan, nabi-nabi Baal itu dibunuh. Ya, karena Isabel pun melakukan hal yang sama, membunuh nabi-nabi Tuhan. Ya, dan itu yang menyurutkan hati Tuhan, kemarahan hati Tuhan. Sehingga di ayat 41 langsung Elia berkata, pergilah, makanlah, persiapkan, sebentar lagi hujan lebat. Ya, kalau pakai bahasa saya seperti itu. Dan terbukti di hujan dicurahkan itu di ayat 45. Ya, di ayat 45. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Saya bahas di bagian itu aja. Jadi berhenti masa kekeringan karena hujan sudah turun. Ya, berkat Tuhan dicurahkan karena ada pertobatan jiwa besar-besaran. Ada lawatan Tuhan terjadi. Ya, kita merindukan sungguh-sungguh ada lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Kita sungguh-sungguh merindukan ada Pentakosta yang ketiga terjadi kembali. Ya, Pentakosta yang pertama sudah terjadi, yang kedua sudah terjadi di Wales, dan kita akan melihat Pentakosta yang ketiga akan terjadi. Ya, kita percaya itu semua terjadi di bangsa ini. Ya, amin. Dan kita akan melihat pertobatan jiwa besar-besaran. Ada lawatan jiwa besar-besaran terjadi di akhir zaman ini. Sebelum nanti datangnya masa penganiayaan dan sebagainya, terjadi pertobatan jiwa. Karena kita berusaha berdoa untuk menahan sampai terjadi pertobatan jiwa besar-besaran. Ya, endingnya banyak jiwa akan diselamatkan. Pertobatan massal terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, smart people semuanya, Tuhan punya tujuan dari setiap kita. Mungkin ada yang bertanya, masa bisa setiap kita? Kita ini ngurusin bukan bangsa gitu ya. Tapi nggak usah berpikir terlalu jauh. Kita berdoa untuk lingkungan kita dulu, supaya ada pertobatan jiwa di lingkungan kita, ya, atau di keluarga kita dulu lah, supaya ada pertobatan jiwa di keluarga kita. Satu persatu kita doakan lewat pertobatan di keluarga. Tuhan akan bawa, dipercayakan kita lebih lagi untuk lingkungan kita. Kita doakan untuk kita berdoa buat mungkin di kota, ya, wilayah kita, di kota kita, di provinsi kita, sampai di bangsa-bangsa. Ya, sampai di bangsa Indonesia kita rindukan. Ya, saya yakin semua ya gereja-gereja juga berdoa untuk hal ini supaya sungguh-sungguh terjadi lawatan Tuhan, supaya sungguh-sungguh ya setiap lutut akan bertelut menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Ya, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu kali itu akan terjadi atas bangsa ini, karena bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan dan sungguh-sungguh masa kekeringan, ya, masa malapetaka itu akan berakhir karena Tuhan, hati Tuhan disukakan. Setiap lidah akan mengaku seperti orang-orang Israel melihat api turun menyambar persembahan dan berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah Israel. Ya, setiap lidah di bangsa ini akan mengaku bahwa Tuhan dialah Allah, Tuhan Yesus dialah Allah yang sebenarnya. Sehingga ada pertobatan seluruh jiwa-jiwa yang ada. Sehingga bangsa ini diluputkan. Setiap kita, sekali lagi saya ingatkan, bahwa kita ini adalah orang-orang benar yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi doa-doa orang benar itu bila sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Kita juga sudah bahas itu di
Yakobus pasal 5, ya. Bahwa doa kita ini besar kuasanya. Jangan kita berpikir, wah kita ini cuman siapa sih gitu ya. Kita cuman ibu rumah tangga mungkin, atau kita cuman student dan sebagainya. Kita cuman siswa SMA atau mahasiswa dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu. Karena kita ini orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya. Kita ini orang-orang yang sudah benarkan, diperhitungkan oleh Tuhan. Sekali lagi, ayo kita sungguh-sungguh berdoa supaya ada lawatan Tuhan terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita perlu buka mata kita untuk melihat apa yang terjadi di dunia ini. Ya, banyak sekali pertobatan jiwa terjadi besar-besar. Saya ingat ya, di beberapa lokasi itu ada bahkan di pasar-pasar. Saya pernah baca kisahnya di Manado dan sebagainya. Itu orang-orang mulai menyampaikan tentang Injil keselamatan, berkhotbah, bawa speaker ditaruh di pasar-pasar dan mulai bercerita tentang kebaikan Tuhan supaya mereka semua mengenal Tuhan, ya, berbalik dari kejahatannya, ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Kalau kita lihat di luar negeri pun dilakukan hal-hal yang sama. Kita lihat bagaimana yang baru-baru terjadi, ya, ketika pencurahan Roh Kudus di Amerika, ya, di California, itu ada baptisan massal, mereka rame-rame ke sungai dan terjadi pertobatan besar-besaran. Itu sudah terjadi dan itu terus bergerak. Makanya kita perlu buka mata kita lebar-lebar supaya kita tahu bahwa ada pertobatan jiwa besar-besaran. Bahkan di Iran atau di bangsa-bangsa lain terjadi pertobatan. Ya, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, memulihkan. Ini sudah di akhir zaman, sudah waktunya setiap anak-anak Tuhan bergerak dalam pimpinan Tuhan untuk sungguh-sungguh mengalami pertobatan, ya, supaya ada lawatan terjadi. Mari, secara khusus kita akan berdoa pada malam hari ini. Kita berdoa buat bangsa kita. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan Tuhan. Terima kasih, kami tahu Tuhan bahwa doa-doa kami ini diperhitungkan Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang benar Tuhan. Setiap doa kami, Engkau mendengarnya Tuhan. Baik untuk masalah pribadi, masalah keluarga, masalah apapun Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Karena kami terus hidup on position dalam kebenaran. Ketika kami jatuh, kami segera minta ampun. Tuhan membereskan hubungan kami dengan sesama kami, sehingga Tuhan membenarkan hidup kami kembali Tuhan. Sehingga Tuhan setiap doa kami, kalau kami doakan dengan sungguh-sungguh, itu sangat besar kuasanya. Kalau sesuai dengan kehendak-Mu itu sangat besar kuasanya. Kami percaya dan saat ini kami sepakat berdoa. Kami memberkati bangsa kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami dengar Tuhan, di bulan Juli Agustus ini akan ada chaos Tuhan, akan ada makar Tuhan. Dalam nama Yesus kami katakan dibatalkan. Dalam nama Yesus kami katakan setiap mereka yang mencoba mengacaukan bangsa ini Tuhan, semua yang bukan daripada-Mu Tuhan, kami katakan dibatalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap rancangan mereka, rancangan dari si jahat dibuat mereka tidak sepakat Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini kami lepaskan blessing-Mu atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus biar bangsa ini tetap aman Tuhan. Biar bangsa ini tetap dalam kendali yang daripada-Mu Tuhan. Sungguh kami melihat campur tangan-Mu Tuhan. Kau berkati presiden, wakil presiden, seluruh menteri dari pusat sampai daerah Tuhan. Pejabat pusat sampai daerah, Engkau memberkati Tuhan. Para gubernur Tuhan, juga bupati Tuhan, wali kota Tuhan, beserta jajarannya Tuhan, biar roh takut akan Tuhan atas mereka Tuhan. Biar tidak ada lagi korupsi Tuhan di bangsa ini Tuhan. Bangsa ini berbalik kepadamu Tuhan. Bangsa ini bertobat Tuhan. Bangsa ini datang kepadamu Tuhan. Buat bangsa ini membangun kembali mezbah yang sudah hancur Tuhan. Untuk dibangun kembali, dan setiap anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah-Mu Tuhan, membangun kembali mezbah bagi-Mu Tuhan. Sehingga mezbah keluarga dipulihkan, mezbah pribadi dipulihkan, mezbah di komunitas dipulihkan Tuhan.
dalam lingkungan yang lebih besar di gereja dipulihkan. Semua itu bukan untuk memperbesar kerajaan dari setiap gereja Tuhan, tapi kerajaan Allah yang diperbesar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat gereja-gereja ini bukan memperbesar kerajaannya sendiri, tapi sungguh kerajaan Allah yang diperbesar, yang ditinggikan, yang dimuliakan. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas negeri ini Tuhan. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan kami Tuhan adalah berasal daripadamu dan membawa kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami sekali lagi berdoa, kami menahan setiap bencana alam, angin puting beliung Tuhan, tsunami atau apapun, gelombang apa yang besar Tuhan, cuaca yang ekstrim Tuhan, gunung meletus kami tahan Tuhan, gempa bumi kami tahan, pergerakan lempeng bumi di bawah tanah kami tahan semuanya Tuhan, dalam nama Yesus. Sampai pada waktumu sendiri Tuhan, sampai pada waktu pertobatan terjadi, sampai Pentakosta yang ketiga itu terjadi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap lutut akan bertelut menyembah Engkau Yesus Kristus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, ada pertobatan sejati Tuhan terjadi, ada hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa kami terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, setiap gereja-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, gembala-gembala sidang bergandengan tangan satu sama lain Tuhan, untuk bersama-sama sepakat Tuhan, untuk membangun networking Tuhan, untuk dipakai Tuhan, untuk menjaring jiwa-jiwa, menjaring ikan-ikan ini Tuhan, untuk mereka datang kepadamu, mempersembahkan semuanya kebagimu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa buat Smart People. Dalam nama Yesus Kau berkati hamba-hamba-Mu yang setia mendengarkan program ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kau bukakan lebih lagi Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan, buat mereka menggali lebih lagi, buat mereka tetap punya haus lapar akan Engkau Tuhan, merindukan Engkau, membangun mezbah kembali Tuhan, dan mau mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan, karena Engkau layak terima yang terbaik Tuhan. Kau layak terima waktu-waktu kami Tuhan. Dalam nama Yesus, mampukan Smart People untuk mendengar suara-Mu Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran senantiasa, untuk mendengar suara-Mu dan melakukan semua dalam ketepatan. Dalam nama Yesus, Shema itu terjadi atas Smart People dalam nama Tuhan Yesus. Dan sungguh-sungguh Tuhan, mereka juga tetap berespon dengan baik, berespon dengan benar Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan, yang sedang ada masalah dalam pergumulan, secara khusus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang bergumul, buat mereka yang sedang bergumul dengan masalah keluarga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Smart People yang sedang membawa keluarganya di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah Tuhan hubungan suami istri ini Tuhan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami katakan dipulihkan hubungan orang tua dengan anak, dipulihkan Tuhan. Biar kembali Tuhan, keluarga ini penuh dengan shalom yang daripada-Mu Tuhan. Dipulihkan keluarga dari anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya, kami lepaskan blessing-Mu atas keluarga ini Tuhan. Dalam nama Yesus ada shalom yang menguasai Tuhan. Ketika mereka keluar dari tudung tiang awan, tiang api itu, buat mereka kembali dalam tudung Tuhan, sehingga tidak kepanasan, sehingga tidak kedinginan, tetap dalam kehangatan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa buat saat ini Smart People yang masih dalam pergumulan yang berat, sakit penyakit, kami katakan dalam nama Yesus, kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu sudah menanggung sakit penyakit dari yang dialami oleh Smart People saat ini, yang mungkin sudah selama ini belum mendapat jawaban doa Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menciptakan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan ini, Kau yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap ginjal yang rusak digantikan dengan ginjal yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, pankreas yang baru Tuhan, untuk menghasilkan insulin sehingga diabetesnya normal, tidak sakit diabetes Tuhan. Gula darahnya normal kembali. Dalam nama Yesus, jantungnya Tuhan, setiap hambatan, sumbatan dibuat lepas Tuhan, dibuat lancar Tuhan, tidak ada hambatan. Di dalam nama Yesus, sehingga tidak perlu pasang ring Tuhan, kembali normal. Dalam nama Yesus, tekanan darah normal, tidak ada unsur yang kurang atau lebih Tuhan, semuanya normal. Dalam nama Yesus, asam urat normal. Dalam nama Yesus, dan kami katakan sakit penyakit kanker pergi, keluar dari tubuh ini, karena tubuh ini adalah
bait-Mu Tuhan. Tubuh Smart People adalah bait-Mu Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang sedang mendengarkan akan alami kelepasan, kesembuhan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, juga buat seluruh pengurus yang ada Tuhan. Mari Tuhan, Kau melihat mereka sudah bayar harga Tuhan. Engkau nggak pernah berhutang, Kau akan memberkati dengan berkelimpahan. Setiap usaha mereka diberkati di dalam nama Yesus. Kau bukakan tingkap-tingkap di langit, Kau curahkan berkat-Mu berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya berkat yang terbaik biar turun atas setiap kami Tuhan. Kami angkat tangan untuk terima yang terbaik, berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memenuhi setiap kami. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Yes. Tuhan memberkati, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. God bless all.